Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas beberapa topik yang terkait dengan probabilitas. Yang pertama adalah tentang fenomena random. Nah, apa itu fenomena random? Fenomena random adalah fenomena yang di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksikan secara pasti. Jadi kejadian tunggal di dalam semua fenomena random itu tidak dapat diprediksikan secara pasti. Namun demikian, dalam pengulangan yang sangat banyak, fenomena random akan memiliki pola distribusi yang teratur. Tentu saja pengulangan ini harus terjadi dalam kondisi yang sama dan pengulangan bersifat independen. Contoh yang paling sederhana terkait dengan fenomena random ini adalah lemparan koin. Dalam lemparan koin, kita tidak dapat memprediksikan apa yang akan kita peroleh dalam sebuah lemparan koin. Kita bisa saja memperoleh angka atau kita memperoleh sisi gambar. Namun demikian, jika kita mengulanginya terus-menerus, melakukan pelemparan koin terus-menerus dengan kondisi yang sama dan dengan cara yang sama, maka lemparan koin ini akan memiliki distribusi yang teratur. Misalnya, kita tahu bahwa probabilitas memperoleh sisi angka adalah sekian persen, sementara sisi gambar sekian persen. Ada dua orang ahli yang cukup terkenal di dalam statistik yang secara real benar-benar melempar koin dalam jumlah yang sangat banyak untuk dapat menghitung atau dapat mengestimasi besarnya probabilitas memperoleh salah satu sisi dari sisi koin, uang koin, yaitu George Louis Leclerc. Dia melemparkan koin sebanyak 4040 kali dan memperoleh 2048 sisi gambar. Atau dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa probabilitas memperoleh sisi gambar itu adalah sebesar 50,7%, mendekati 51%. Tapi tentu saja ini adalah estimasi karena seharusnya dilemparkan sampai sangat-sangat banyak sampai tidak terhingga. Nah, Carl Pearson melemparkan koin sebanyak 24.000 kali dan dia memperoleh sebesar 12.012 sisi gambar. Atau kalau melihat hitungan dari Carl Pearson ini, kita memperoleh angka 50,1% sebagai probabilitas memperoleh sisi gambar. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua ahli tersebut atau juga percobaan-percobaan yang mirip dengan hal itu dapat disimulasikan dengan menggunakan komputer. Nah, simulasi ini disebut dengan simulasi Monte Carlo. Saya membuat sebuah aplikasi web dengan judul Toss a Coin yang melakukan simulasi Monte Carlo dari lemparan koin. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa menambah lemparan koin dari 1 sampai 10.000 kali. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita lempar sampai 10.000 kali, maka kita memperoleh probabilitas untuk memperoleh salah satu sisi angka atau sisi gambar itu sebesar 50,2%. Nah, dalam aplikasi web ini kita tidak hanya bisa melemparkan koin dengan probabilitas yang sama, yaitu 50-50, tapi kita bisa mengubah angka probabilitasnya. Misalnya, anggaplah kita melemparkan koin yang curang, sehingga
atau koin yang tidak fair gitu ya, sehingga lemparan koinnya itu akan cenderung memunculkan sisi angka saja misalnya. Nah, misalnya untuk sisi angka kita buat menjadi 0,8 atau 0,9 gitu. Nah, kita bisa lihat banyaknya atau besarnya probabilitas memperoleh sisi angka sekarang menjadi 89,6% setelah 10.000 kali lemparan. Nah, Anda bisa mengakses aplikasi ini secara bebas dengan link yang sudah disediakan. Oke. Tentu saja Anda bisa melemparkan koin dalam jumlah yang sangat banyak juga, lalu silahkan laporkan hasilnya di dalam kolom komentar. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai apa itu probabilitas. Probabilitas dari kemunculan suatu fenomena yang bersifat random adalah proporsi kemunculan data, peristiwa atau fenomena tersebut dalam pengulangan yang berjumlah sangat banyak. Jadi proporsi kemunculan data dalam pengulangan yang berjumlah sangat banyak. Dengan catatan pengulangan harus independen dan dilakukan dalam kondisi yang sama. Seperti yang tadi sudah disebutkan, probabilitas memperoleh sisi angka itu baru dapat diperoleh jika kita melakukannya sampai berulang-ulang kali dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya tadi 10.000 atau bahkan yang dilakukan oleh Carl Pearson sebesar 24.000. Nah, ada sebuah artikel yang menarik menurut saya untuk dibaca. Dalam artikel tersebut, para penulisnya menggunakan kata probabilitas berulang kali. Nah, kita bisa melihat, lalu kita bisa bandingkan definisi yang digunakan oleh para penulis tersebut dengan definisi yang sudah kita bahas tadi. Lalu kita lihat apakah keduanya berbeda atau tidak. Nah, teori-teori yang disusun dalam matematika, dalam cabang matematika yang menggambarkan perilaku random ini disebut dengan teori probabilitas. Probabilitas matematik yang bersifat matematik gitu ya, itu adalah idealisasi yang didasarkan pada membayangkan apa yang akan terjadi jika percobaan dalam satu seri yang sangat panjang dilakukan. Misalnya tadi probabilitas memperoleh sisi angka itu dapat kita dekati gitu ya, dapat kita perkirakan dengan menggunakan model matematis. Dengan membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi seandainya kita melemparkan koin ini berulang-ulang kali sampai jumlah yang tidak terhingga. Nah, ide probabilitasnya itu sendiri sebenarnya bersifat empiris. Artinya, probabilitas memperoleh sisi angka itu baru bisa diamati jika kita melakukan lemparan koin sampai tidak terhingga terlebih dulu. Nah, tentu saja ini tidak pernah dapat diketahui karena kita tidak pernah bisa melakukan lemparan koin hingga sampai tidak terhingga gitu ya. Karena kalau sampai tidak terhingga, maka Carl Pearson sampai sekarang mungkin masih harus melempar koin terus-menerus begitu. Nah, oleh karena itu probabilitas ini gitu ya, probabilitas yang sebenarnya bersifat empiris ini hanya bisa didekati atau diperkirakan gitu ya dengan menggunakan model matematis tadi. Nah, model probabilitas merupakan deskripsi dari fenomena random dalam bentuk matematis. Mengapa kita perlu? Karena model probabilitas ini nanti akan bersifat umum. Oleh karena itu dapat diaplikasikan pada fenomena-fenomena yang berbeda untuk memahami perilaku random dalam fenomena-fenomena tersebut. Misalnya tadi ya, lemparan koin, maka banyaknya kemungkinan yang muncul dalam satu kali lemparan koin itu adalah sisi angka dan sisi gambar. Jadi ada dua kemungkinan. Nah,
jika kita bisa membuat sebuah model probabilitas yang sifatnya umum terkait dengan semua peristiwa yang memiliki dua kemungkinan muncul, gitu ya, dua kemungkinan event muncul, maka kita bisa menggunakan model ini untuk menjelaskan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Misalnya, peristiwa menjawab sebuah item dalam sebuah tes. Nah, misalnya item ini dirancang untuk memberikan angka 1 kalau jawaban yang diberikan benar dan 0 jika jawaban yang diberikan salah. Maka kita hanya memiliki dua kemungkinan peristiwa, ya. Nah, dua kemungkinan peristiwa ini lalu bisa dimodel dengan menggunakan model probabilitas yang bersifat umum. Nah, ada dua bagian di dalam model probabilitas, yaitu sample space atau S. Sample space ini adalah sekumpulan peristiwa-peristiwa, semua peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu fenomena random. Misalnya, S dari lemparan koin itu adalah gambar dan angka 1 kali lemparan koin. Sementara event atau peristiwa adalah peristiwa atau sekumpulan peristiwa, jadi satu peristiwa atau sekumpulan peristiwa yang berasal dari S atau yang tercakup dalam S. Nah, event inilah yang memiliki probabilitas. Misalnya, ketika kita melempar koin, maka sampel space dari lemparan koin itu adalah gambar dan angka. Ketika kita hendak melihat probabilitas munculnya sisi angka, maka eventnya itu adalah munculnya sisi angka. Baiklah, kita akan melakukan latihan. Untuk setiap kasus yang diberikan, tentukan sample space dan eventnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan atau mendapatkan atau menghitung probabilitas? Kita akan menggunakan contoh data yang bersifat diskrit, data yang bersifat finite, terbatas gitu ya, untuk mengetahui bagaimana cara atau aturan-aturan dalam menerapkan probabilitas. Data yang diskrit, kita sudah mempelajari jenis data, ada data yang diskrit dan data yang kontinum. Nah, data yang diskrit ini data yang berisi kategori dan jumlahnya terbatas. Nah, data yang berjumlah terbatas ini yang kemudian disebut dengan data finite. Sehingga data diskrit biasanya finite, tapi tidak selalu, ya. Misalnya apa data diskrit yang tidak finite? Data diskrit yang tidak finite itu misalnya adalah berapa banyaknya saya harus melempar koin supaya saya memperoleh sisi angka sebanyak 5 kali misalnya. Nah, datanya tentu saja bersifat diskrit karena 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tidak ada nilai tengahnya gitu. Tetapi bersifat tidak terbatas. Karena angkanya bisa berapapun, bisa 100, bisa 200, bisa 2000 mungkin gitu ya. Sehingga meskipun datanya diskrit tapi dia bersifat infinite. Contoh data yang infinite dan kontinum itu adalah misalnya data tinggi badan. Misalnya jarak atau di antara 2 poin, yaitu tinggi badan 170 cm dan 173 cm, itu terdapat kemungkinan yang begitu banyak sehingga jumlahnya tidak terbatas atau infinite. Misalnya bisa saja 170,2, 170,213 dan seterusnya sampai 173. Oleh karena itu, data ini disebut kontinum dan bersifat infinite. Nah, bagaimana cara memperoleh besarnya probabilitas dari data diskrit ini? Probabilitasnya diperoleh dengan banyaknya peristiwa A atau jumlah peristiwa A
dibagi besarnya S atau besarnya sampel size. Kita akan melihat contohnya, yaitu misalnya memperoleh paling tidak 1 kali sisi angka dalam 3 lemparan koin. Dalam hal ini A adalah sisi angka, G-nya adalah sisi gambar. Nah, sampel space-nya mencakup AAA. AAA itu maksudnya lemparan pertama mendapatkan angka, lemparan kedua mendapatkan angka, lemparan ketiga mendapatkan angka, dan seterusnya. AAG, AGA, GAA, dan seterusnya sampai semuanya memperoleh gambar. Itu adalah sampel space-nya. Nah, event-nya adalah memperoleh minimal 1 kali angka. Minimal 1 kali angka. Jadi angkanya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jadi minimal 1. Oleh karena itu satu-satunya yang tidak masuk ke dalam event itu adalah jika kita memperoleh 3 gambar dalam 3 kali lemparan koin. Sehingga banyaknya event itu adalah 7, sehingga probabilitas minimal sah mendapatkan 1 angka dalam 3 lemparan itu adalah 7/8. Contoh yang lain adalah berapa besarnya memperoleh nilai 2 dari 1 kali lemparan dadu. Nah, karena dadunya hanya dilempar 1 kali, maka sampel space-nya hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara event-nya itu adalah 2. Oleh karena itu, probabilitas memperoleh nilai 2-nya sama dengan 1/6. Berikutnya adalah latihan lagi untuk menghitung probabilitas dari 2 kasus berikut. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai aturan penetapan probabilitas. Ada beberapa aturan. Yang pertama, yaitu probabilitas dari setiap peristiwa adalah angka yang bergerak antara 0 dan 1. Ini artinya angka probabilitas tidak mungkin lebih rendah dari 0 atau tidak mungkin lebih besar dari 1. Jadi angkanya hanya bergerak antara 0 dan 1. Jadi tidak mungkin memperoleh sebuah fenomena atau sebuah event yang probabilitasnya 1,3 misalnya. Itu tidak dimungkinkan. Kalau A terjadi, maka itu adalah besar kemungkinan ada salah perhitungan. Nah, probabilitas memperoleh jumlah 4 dari lemparan 2 dadu, ini contohnya. Jadi sampel space-nya itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, event-nya itu adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1, atau ada 3 event. Sehingga jumlah probabilitas memperoleh jumlah kedua dadu sama dengan 4 itu sama dengan 3/36. Aturan yang kedua, probabilitas dari peristiwa yang mencakup semua kemungkinan peristiwa independen harus sama dengan 1. Nah, peristiwa yang mencakup semua kemungkinan peristiwa independen itu adalah sample space, sehingga probabilitas dari sample space harus sama dengan 1. Aturan yang ketiga, jika 2 peristiwa A dan B bersifat disjoint, maka probabilitas terjadinya A atau B adalah jumlah dari probabilitas masing-masing peristiwa. Nah, 2 peristiwa yang bersifat disjoint ini adalah 2 peristiwa yang tidak memiliki elemen yang sama. Misalnya, probabilitas memperoleh angka sejumlah 4 atau 8 dari lemparan 2 dadu. Kita tidak mungkin memperoleh 2 angka yang sekaligus merupakan penjumlahan yang sekaligus jika dijumlahkan itu sama dengan 4 dan 8. Itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, peristiwa ini disebut dengan peristiwa yang disjoint. Memperoleh 4 dan memperoleh 8 itu adalah peristiwa yang
disjoint. Aturan yang keempat, probabilitas suatu peristiwa tidak terjadi atau komplement adalah 1 dikurangi probabilitas peristiwa itu terjadi. Contohnya misalnya, probabilitas tidak memperoleh angka 2 dari lemparan satu dadu. Jadi event sample space-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eventnya itu adalah 2, sehingga probabilitas terjadinya event itu adalah sama dengan 1/6. Nah, komplementnya yaitu peristiwa A komplement ini itu berisi semua angka selain 2, sehingga probabilitas dari peristiwa B yaitu tidak memperoleh angka 2 itu sama dengan 1/6 atau 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Berikutnya, probabilitas terjadinya 2 peristiwa independen sama dengan hasil kali probabilitas masing-masing peristiwa. 2 peristiwa ini 2 peristiwa yang independen. 2 peristiwa A dan B disebut independen jika terjadinya peristiwa A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa B. Misalnya, probabilitas memperoleh 2 sisi angka pada 2 lemparan koin. Probabilitas untuk memperoleh angka pada lemparan pertama dan memperoleh angka pada lemparan kedua bersifat independen. Lemparan yang pertama tidak akan mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Oleh karena itu, probabilitas untuk memperoleh A pada lemparan pertama dan A pada lemparan kedua sama dengan probabilitas memperoleh A pada lemparan pertama, memperoleh angka pada lemparan pertama, dan memperoleh angka pada lemparan kedua, yaitu sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Berikutnya kita akan membahas mengenai probabilitas marginal, join, dan kondisional. Untuk itu kita akan menggunakan contoh kartu remi untuk digunakan sebagai ilustrasi. Probabilitas marginal adalah probabilitas dari peristiwa tunggal, yaitu misalnya tadi probabilitas dari lemparan koin memperoleh sisi angka atau sisi gambar. Atau contoh yang lain, probabilitas memperoleh angka 10 dari 1 set kartu. Dalam hal ini sample space-nya adalah Ace of Spade, lalu kemudian 2 spade, 3 spade, dan seterusnya sampai King of Heart. Peristiwa yang terjadi yang ingin dilihat itu adalah memperoleh angka 10. Ini berarti memperoleh angka 10 apapun jenis kartunya. Oleh karena itu, probabilitas untuk memperoleh angka 10 dari 1 set kartu remi itu sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Probabilitas join adalah probabilitas 2 peristiwa yang terjadi bersama-sama. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa probabilitas memperoleh 2 peristiwa terjadi bersama-sama adalah sama dengan hasil multiplikasi perkalian dari probabilitas masing-masing kejadian. Misalnya probabilitas memperoleh angka 10 dan jenis hati. Karena angka dan jenis bersifat independen, maka kita dapat menggunakan aturan multiplikasi tadi. Dalam hal ini, sample space-nya adalah seluruh kartu, kemudian event A-nya, event dari angka 10,
itu adalah 1/13, kita sudah menghitungnya tadi. Kemudian probabilitas memperoleh event B-nya itu adalah 13/52, yaitu jumlah dari seluruh kartu hard dibagi dengan sampel space sebesar 52, yaitu 1/4. Oleh karena itu, probabilitas munculnya kartu 10 dan jenis hati adalah 1/52, yang merupakan hasil kali dari 1/13 dikali 1/4. Probabilitas kondisional merupakan probabilitas dari sebuah peristiwa setelah terjadinya peristiwa lain, atau probabilitas kejadian suatu peristiwa A setelah peristiwa B diketahui. Ini berarti probabilitas peristiwa A hanya dihitung jika peristiwa B sudah terjadi. Misalnya probabilitas memperoleh kartu 10 dari sekelumpulan kartu hati, atau probabilitas kartu 10 kondisional terhadap kartu hati. Dalam hal ini, sampel space-nya itu adalah seluruh kartu hati, sementara eventnya adalah kartu hati yang angkanya 10. Oleh karena itu, probabilitas memperoleh kartu 10 dalam tumpukan kartu hati itu sama dengan 1/13. Nah, kita bisa mengamati, kita bisa menemukan bahwa probabilitas memperoleh kartu 10 dari setumpukan kartu hati itu sama dengan probabilitas dari kartu 10, probabilitas marginal kartu 10. Nah, kondisi yang seperti ini itu merupakan definisi matematis dari dua peristiwa A dan B yang independen. Jadi dapat disimpulkan dua peristiwa A dan B bersifat independen jika probabilitas untuk memperoleh peristiwa A kondisional B sama dengan probabilitas memperoleh peristiwa A. Lalu bagaimana jika dua peristiwa ini tidak bersifat independen? Apakah kita dapat menghitung probabilitas terjadinya kedua peristiwa ini bersama-sama? Ternyata kita masih bisa menghitungnya, yaitu dengan cara yang berbeda, yaitu probabilitas terjadinya A dan B sama dengan probabilitas terjadinya A setelah mengetahui B, atau probabilitas A kondisional terhadap B dikali probabilitas memperoleh peristiwa B. Misalnya, dalam data ini merupakan data yang tidak independen karena jumlah mahasiswa laki-laki yang memiliki atau memilih media Facebook itu memiliki struktur yang berbeda dengan mahasiswa perempuan. Misalnya, mahasiswa laki-laki yang memiliki Facebook itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang memilih Instagram. Sementara untuk mahasiswa perempuan itu kebalikannya. Karena tidak bersifat independen, maka probabilitas munculnya A dan B, atau probabilitas memilih mahasiswa laki-laki dan mahasiswa tersebut memilih media Facebook, itu tidak sama dengan perkalian kedua probabilitas dari peristiwa A dan B. Probabilitas tersebut hanya dapat diperoleh dengan mengalihkan probabilitas munculnya peristiwa A, dalam hal ini probabilitas memperoleh mahasiswa laki-laki, kondisional terhadap mahasiswa yang memilih media Facebook. Jadi dari semua mahasiswa yang memiliki media Facebook, berapa banyak yang laki-laki. Lalu itu dikalikan dengan probabilitas memperoleh mahasiswa yang menyukai Facebook.
Oleh karena itu kita bisa merevisi aturan nomor 5, membuatnya menjadi lebih general, yaitu probabilitas terjadinya dua peristiwa A dan B bersama-sama, baik independen maupun non-independen, dapat dihitung dengan rumus ini. Nah, ketika peristiwa A dan B bersifat independen, maka probabilitas A dengan mengetahui B atau A kondisional terhadap B itu sama dengan probabilitas A. Bagaimana dengan kondisi yang non-disjoint? Yaitu ketika dua peristiwa A dan B memiliki beberapa elemen yang sama atau overlap. Nah, jika ini terjadi, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau peristiwa B didefinisikan dengan rumus ini, yaitu probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B terjadi bersama-sama. Misalnya, menggunakan contoh yang sebelumnya, probabilitas memperoleh mahasiswa laki-laki atau mahasiswa yang menggunakan Facebook itu peristiwa yang non-disjoint karena sebagian mahasiswa laki-laki menggunakan Facebook sehingga ada overlap antara jenis kelamin dan pengguna media. Oleh karena itu perhitungan probabilitas munculnya A atau B tidak dapat dihitung dengan penjumlahan kedua probabilitas itu begitu saja, tetapi harus dihitung dengan menggunakan rumus probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas terjadinya A dan B bersama-sama. Nah, dengan demikian kita bisa merevisi aturan ketiga, membuatnya menjadi lebih general, yaitu probabilitas terjadinya peristiwa A atau peristiwa B, baik disjoint maupun non-disjoint, dengan cara menjumlahkan probabilitas peristiwa A dan probabilitas peristiwa B, lalu dikurangi probabilitas terjadinya peristiwa A dan B bersama-sama. Ketika tidak ada elemen A dan B yang sama, maka probabilitas terjadinya A dan B sama dengan 0, sehingga rumusnya kembali menjadi rumus di aturan 3. Demikian beberapa topik terkait dengan probabilitas yang akan kita pelajari. Berikutnya adalah kesempatan untuk memperoleh nilai bonus, yaitu dengan mengerjakan 2 soal ini. Masing-masing soal bernilai maksimal 5, sehingga maksimal dari bonus nilai ini 10. Nah, bonus nilai ini tentunya akan menambah atau ditambahkan pada nilai akhir, sehingga itu akan membantu nilai teman-teman di nilai akhir. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai variabel random. Oleh karena itu, sampai jumpa lagi.